Selamat sore Pak Suko. Oke, baik. Selamat sore Pak. Silakan. Dari mana Pak? Dari Yogyakarta Pak. Oh ya, silakan duduk Pak. Oke, baik. Sahabat muda, pada kesempatan hari ini saya menerima tamu atau kedatangan tamu dari Yogyakarta. Silahkan memperkenalkan diri Pak Wahyu. Oke, nama saya Wahyu Jogjadiana. Saya berasal dari Yogyakarta dan bekerja di sebuah instansi swasta di Kalimantan Timur. Oke. Kedatangan saya ke sini saya ingin berbicara, menanyakan tentang mengenai APD Pak Suko. Oh, silakan Pak. Silakan. Oke. Jadi kita pada hari ini diskusi mengenai manajemen APD, begitu Pak Wahyu ya? Oke, gitu Pak Suko. Oke. Baik. Sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Wahyu, sedikit saya memperkenalkan diri untuk Pak Wahyu. Tadi sudah, tapi untuk lebih jelasnya, oke. Pak Wahyu Diana Wahyu Jogjadiana. Wahyu Jogjadiana. Oke. Beliau adalah jauh-jauh dari Yogyakarta, kepingin konsultasi atau kepingin diskusi masalah manajemen APD, ya. Dari mana Pak Wahyu mengetahui hal ini? Saya mengetahui hal ini dari channel YouTube punya Pak Suko. Saya mencoba memutar, ternyata saya di situ ada ketertarikan ingin sesuatu yang saya tanyakan tentang APD. Gitu, oh, oke. Baik, terima kasih sekali Pak Wahyu ya. Kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat bagi siapapun yang menonton, juga kepada keluarga atau di perusahaan Pak Wahyu Jogjadiana bekerja. Amin. Oke. Fokus kita pada hari ini yaitu manajemen APD. Oke, iya. Oke. Saya ingin yang saya tanyakan itu. Oke. Baik, silahkan. Mungkin bisa kita awali, Pak Wahyu. Oke, saya menanyakan nih Pak Suko. Apakah yang dimaksud dengan APD itu? Karena saat ini banyak orang tuh, banyak yang belum tahu tentang APD. Tolong Pak Suko dijelaskan sedikit saja mengenai APD. Oke, baik Pak Wahyu. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat eksklusif ya, yang banyak orang tidak tahu. Kebetulan Pak Wahyu pengen lebih jauh, jadi saya akan jelaskan secara singkat, tapi maknanya sangat dalam. Oke, baik sahabat muda, sebelum saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan APD, saya ucapkan dulu selamat berjumpa. Saya Suko Widodo, Alika Tiga Umum, beserta Pak Wahyu Jogjadiana. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Baik Pak Wahyu, sesuai pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan APD? Oke, APD itu yaitu alat pelindung diri yang biasa disebut dengan APD. Adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan ya untuk melindungi seseorang ya, yang fungsinya mengisolasi sebagian atau keseluruh tubuh atau dan anggota tubuh. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Iya. Terus gini Pak Suko, apakah selama ini ada dasar yang menaungi tentang pemakaian APD itu Pak Suko? Ya, baik, terima kasih. Baru kali ini saya dapat pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi apa dasar yang menaungi tentang wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD? Yaitu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Peraturan Nomor 08 garis miring Men garis miring Romawi 7 garis miring 2010. Jadi peraturan ini disahkan di tahun 2010. Jadi sudah kurang lebih 10 tahun ya. 11 tahun berjalan. Ya. Itu dasar hukumnya Pak Wahyu. Oh ya, bagus sekali tuh. Karena di dalam APD sudah ada yang menaungi dasar hukumnya itu suatu kebijakan yang bagus sekali Pak Suko. Iya, betul. Nah, cuma mungkin saya tambahkan Pak Wahyu ya. Jadi sebenarnya dasar hukum itu wajib ya, tetapi ternyata kalau saya perhatikan itu banyak perusahaan ya yang belum
mempunyai komitmen penuh ya untuk menerapkan pemakaian alat pelindung diri. Ya, itu sebenarnya tergantung perusahaannya Pak Suko. Oh gitu ya. Tergantung perusahaannya. Kalau dia mau komitmen keselamatan kerja terhadap karyawannya, lebih baik dia menyediakan APD. Oh, tapi itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berkomitmen aja. Oh, gitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dilihat ada pertanyaan Pak Suko. Nah sekarang kan ini ada perusahaan yang mampu menyediakan APD dan ada yang mungkin belum mampu. Sebenarnya mampu tapi mereka tidak mau menyediakan APD. Terus yang ingin tanyakan bagaimana penyediaan APD untuk pekerja atau karyawan Pak Suko? Oh, oke, baik. Saya tertarik dengan Pak Wahyu Jogjajana ini. Ternyata pertanyaan itu pertanyaan yang tidak saya duga sama sekali. Oke, senang sekali saya bisa sharing, bisa diskusi masalah ini. Baik, ketentuan penyediaan alat pelindung diri atau APD untuk pekerja tertuang dalam yang tadi saya sebutkan Per nomor 08 garing Men garing Romawi 7 tahun 2010 pasal 2, yaitu pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Perlu diingat, jadi bagi tenaga kerja atau setiap orang lain yang memasuki tempat kerja itu diwajibkan memakai APD. Suatu misal ada tamu, auditor, atau pihak keluarga dari pekerja itu diwajibkan memakai alat pelindung diri ketika masuk ke area kerja. Oke, berikut poinnya yaitu jumlah yang cukup dan sesuai dengan jenis potensi bahaya. Jadi boleh saya jelaskan sedikit Pak Wahyu? Boleh, silakan. Jadi ada perbedaan seorang surveyor APD-nya dengan driver. Ya, kalau surveyor harus dilengkapi dengan kacamata lengkap, body harness dan sebagainya. Seperti itu perbedaannya. Oke. Jadi gini Pak Suko, intinya APD itu tidak hanya digunakan oleh karyawan saja ya, tapi seandainya ada tamu pun harus disediakan APD. Begitu maksud Pak Suko? Iya, betul sekali. Jadi setiap orang yang memasuki area kerja yang menimbulkan potensi bahaya diwajibkan untuk memakai APD dan itu harus disiapin oleh perusahaan atau pemberi. Jadi tamu nggak bawa APD sendiri ya Pak Suko dari rumah? Tidak. Jarang sekali ada tamu yang bawa APD ya. Iya. Jadi saya jelaskan sedikit. Mungkin pas masuk pos pemeriksaan, nah itu ada security atau ahli K3 yang bertugas untuk memberikan safety induction atau petunjuk keselamatan kerja, sekaligus membagikan alat pelindung diri. Dan tamu itu dia harus meninggalkan identitas, KTP, SIM atau yang lainnya. Oh begitu. Penjelasannya sangat tepat dan mengenai ini benar Pak Suko. Baru kali ini saya mendapatkan ini ahli K3 yang seperti Pak Suko ini. Oh gitu ya. Makasih. Ini memuja atau bagaimana? Ya memang kenyataannya gitu Pak Suko. Gitu ya. Oke, saya tambahkan Pak Wahyu ya. Yang mengenai pertanyaan Pak Wahyu tadi mungkin para sahabat muda semuanya biar lebih jelas mengenai APD ini. APD itu wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak dibebankan ke karyawan ya Pak? Tidak dibebankan. Oh, begitu ya. Kalau misalkan ini karyawan yang berhak mendapatkan APD yaitu satu karyawan baru, ya baru masuk kita kasih safety induction atau keselamatan sekaligus APD lengkap. Yang kedua APD yang sudah kedaluarsa yang dipakai oleh karyawan, ya itu harus diganti yang baru. Kalau misalkan sepatu boot kena parang robek atau kena apa, itu mesti diganti yang baru berdasarkan laporan karyawan. Dengan bukti yang ada? Iya, dengan bukti yang ada. Kecuali kalau memang itu ada sebenarnya kalau kita secara luas APD itu setiap tahunnya setiap pekerja harus mendapatkan ya. Dan kecuali sebelum masa kedaluarsanya habis, di pertengahan jalan ternyata ada suatu hal rusak yang mesti disertai dengan bukti. Tetapi kalau sudah jangka waktunya, ya perusahaan harus segera mengganti. Tanpa buktinya ya? Tanpa bukti, ya seperti itu. Karena sudah menjadi hak daripada karyawan. Oke. Bagus sekali ya Pak Suko. Oke, tadi udah banyak bercerita tentang APD ya Pak Suko. Iya. Sekarang APD itu mencakup apa saja itu Pak Suko? Oke. Alat pelindung diri, ya. Atau APD ya, cakupan APD itu cukup banyak, yaitu untuk melindungi seluruh bagian tubuh dari potensi bahaya, antara lain ya
cakupannya yaitu alat pelindung kepala, helm ya helm. mungkin. Ya, betul. Topi nggak bisa ya Pak Suko? Topi bisa, Bisa. ya. Topi termasuk alat pelindung diri ketika dia berada di tempat terbuka, Oh. seperti security. Ya, Oh, iya, security iya. pakai topi juga nggak masalah. Kalau kita bekerja di lapangan pakai helm. Helm. Ya, yang mungkin potensi bahaya kebentur dan sebagainya. Oke. Kalau security kan dia tidak kebentur tapi membentur. Ini pentungannya juga APD ya? APD. APD ya? Kalau ada penjahat tinggal mentung aja. Oke, selanjutnya yaitu alat pelindung mata dan muka. Ya. Ada juga ya? Iya. Seperti kalau penyelam ya pakai apa itu? Kacamata selam. Kalau chainsaw man ya pakai visor. Seperti itu. Kalau pekerja di tambang pakai kacamata. Itu dinamakan alat pelindung mata dan muka. Oke. Oke. Boleh saya lanjutkan Pak Ayu? Boleh, silakan. Yang lain Pak. Katanya tadi seluruh tubuh ya. Silakan. Betul. Saya minta perinciannya mungkin seluruhnya ya Pak Suko. Oke. Saya ulangi, yang pertama tadi yaitu alat pelindung kepala atau helm. Yang kedua yaitu alat pelindung mata dan muka. Yang ketiga alat pelindung pernapasan, ya. Alat pelindung pernapasan, masker, Masker. ya, oke. seperti itu. Yang berikutnya alat pelindung telinga, ada airplug Oke, ya. atau air muff, ya. Itu tugasnya yaitu untuk mengurangi kebisingan. Ini ada standarnya khusus ya Pak Suko? Ada standar Setiap khusus. APD itu ya? Ya, betul. Dari kepala sampai di kaki itu ada standarnya Ada ya? standar. Nah, kalau di Indonesia standarnya SNI ya. Oke. Oke, kalau di luar Di luar negeri negeri? ya banyak sekali ya. Oke. Tapi kita di Indonesia ya, Ya, standar kita Indonesia. bicarain Indonesia aja. Ya, oke. Berikutnya alat pelindung tangan, ya. Apa itu alat pelindung tangan? Yaitu ada kaos tangan, katun, atau dari kulit. Tergantung jenis pekerjaannya mungkin. Iya, betul Pak Sesuai Wahyu. jenis pekerjaannya ya. Iya. Berikutnya yaitu yang keenam, alat pelindung kaki. Mungkin Pak Wahyu udah pernah Ya. dengar ya? Ya, sudah dengar ya Pak. Nah. Mungkin ada pakai sepatu Mm-mm. gitu. Oke. Tapi standar sepatu juga beda-beda kan Pak Suko? Kan Antara berbeda. yang satu pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain mungkin ada perbedaannya itu Pak Ada Suko? perbedaannya. Ya, kita ambil contoh seorang pekerja di lapangan, ya, di lapangan ya, yang seperti tambang itu diwajibkan untuk memakai safety sauce, Oh, ya, gitu ya. safety sauce double plat. Jadi maksud, jadi di ujung sepatu itu ada kerangka besinya yang ya, ada besinya itu ya. Betul. Ya. Juga di bawah di sole, di bawah sepatu itu juga ada platnya. Gitu Ya. ya. Di bengkel dia juga mengharuskan seperti itu. Hmm. Ya. Kecuali kalau driver ya itu berbeda lagi. Dia pakai safety yang biasa ya, Iya. yang ada ujung besinya, Hmm. tanpa double plat juga tidak apa-apa. Oh, gitu ya. Oke, berbeda lagi kalau seseorang bekerja di sektor kehutanan, perkebunan, safety sauce-nya yaitu sepatu boot. Oh iya, yang dari karet itu Pak Suko? Iya, betul. Oh iya. Nah, seperti Yang itu. anti air kayaknya itu. Anti air Iya. dan anti miskin, Pak. Karena lebih irit. Oke ya. Oke, berikutnya saya sebutkan tadi ke-6 ya. Ya. Yang ke-7 yaitu pakaian pelindung. Nah, Oh, ada juga Pak Suko? oh ada pakaian pelindung. Nah, saya contohkan pakaian pelindung itu ketika seseorang bekerja bagian welder atau las. Oh iya. Nah, yang memakai apron. Pekerja lapangan dia memakai rompi. Ya. Itu tujuannya apa Pak Suko? Eh, Di lapangan pakai rompi Pak Suko? Oke, pertanyaan bagus Pak. Kenapa Pak Wahyu Jogjadiana? Kenapa pakai rompi? Rompi itu adalah untuk identifikasi, ya. Boleh saya jabarkan sedikit? Oke, silakan. Jadi biar mudah nanti dicerna. Rompi ini untuk identifikasi suatu misal terjadi sebuah bencana yang tidak kita harapkan, ya. Jadi kalau karyawan memakai rompi itu mempermudah identifikasi. Dari kejauhan sudah kelihatan. Misalkan seorang surveyor yang bekerja di sektor kehutanan, ketika dia melakukan survei tersesat, nah untuk mempermudah bisa dengan mencarinya ya, untuk pengenalannya. iya. Sebenarnya tujuannya ke arah sana. Oh, pantesan rompi itu warnanya agak mencolok, Ya, terus ada garis sensornya ya. iya betul. Itu Garis fosfor. fosfor ya. Ah, Oke. Oke. Berikutnya yaitu alat pelindung jatuh perorangan, yaitu body harness.
Ada pertanyaan? juga. Ada. Saya ini body harness yang tanyakan Pak Suko. Oke. Mungkin untuk bahasa kami dan bahasa yang lain awam ya, belum begitu tahu. Coba minta tolong dijelaskan tentang body harness Pak Suko. Body harness yaitu alat pelindung, kalau di bahasa Indonesianya atau Oriental yaitu tali pelindung badan. Ya, ketika seseorang bekerja di ketinggian seperti di menara, tower, gedung gitu ya, kren, gedung dan sebagainya. Nah, dia diwajibkan memakai body harness. Fungsinya yaitu untuk menggantungkan diri agar selamat dan bekerja. Selain APD yang dari atas ke bawah itu ya? Iya betul. Oh, gitu. Jadi sebuah tali yang dirancang khusus untuk menyelamatkan orang yang bekerja di ketinggian. Oh, gitu. Ya. Tapi khusus tali itu Pak Suko? Nggak sembarang tali ya? Tidak sembarang tali. Oh, gitu. Jadi harus terdaftar di standar nasional Indonesia. Oh, begitu. Dan sudah ada ketentuannya ya? Sudah ada ketentuannya. Oh, gitu. Seperti itu Pak Ayu. Oke, lanjutkan alat pelindung diri yang ke-9 yaitu jaket pelampung. Oh iya. Biasanya di pesawat ada itu Pak Suko? Iya betul. Karena Pak Wahyu Jogjadiana ini sering naik pesawat, jadi mungkin yang diperhatikan bukan jaket pelampungnya, tapi pramugarinya. Iya, menerangkan Pak Suko. Pramugarinya ya. Padahal jaket pelampungnya itu ada di mana sampai saat ini saya juga masih bingung, katanya di bawah kursi. Saya tengok nggak ada. Saya cuma melihat yang menerangkan aja Pak Suko. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai jaket pelampung. Iya. Nah, itu diperuntukkan untuk pekerja atau penumpang pesawat terbang. Iya. Orang kerja di sektor kelautan, ya, transportasi laut, kapal dan sebagainya, di pertambangan lepas pantai itu diwajibkan memakai jaket pelampung, ya, untuk menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi mungkin saya ulas Pak Wahyu, di Indonesia ini banyak peraturan-peraturan yang sepertinya tidak diindahkan. Saya pernah menyeberang naik kapal klotok, itu tidak tersedia jaket pelampung. Seharusnya semua pemilik harus disiapkan. Naik speed juga tidak ada jaket pelampung. Mungkin itu istilahnya ini angkutan pribadi Pak Suko, belum masuk di sebuah CV atau PT. Mungkin itu perusahaan pribadi aja. Iya. Kayaknya begitu. Mungkin seperti itu, tapi seharusnya hal ini harus diperhatikan. Iya. Ya. Mungkin itu Pak Wahyu, tadi 9 alat pelindung diri secara lengkap detail sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terus ini, gimana Pak? Ini udah jelas tadi ya. Terus siapa saja yang diwajibkan memakai APD dalam dunia industri atau dunia usaha Pak Suko? Oh iya, pertanyaan bagus sekali nih. Begini Pak Wahyu, ini pertanyaannya saya tunggu-tunggu Pak Wahyu Jogjadiana. Karena dengan pertanyaan ini orang akan tahu. Karena menyangkut banyak orang Pak Suko. Menyangkut keselamatan banyak orang. Oke, baik. Boleh saya jelaskan? Untuk memastikan karyawan menggunakan APD, maka pengusaha diwajibkan ya mengumumkan secara tertulis atau secara lisan, ya. Secara tulis itu berbentuk banner. Nah, seperti di perusahaan-perusahaan, suatu contoh nih banner yang sangat menarik buat saya, pergi karena kerja, tak pulang karena corona. Itu sudah mungkin kondisi saat ini Pak Suko. Ya betul. Jadi yang diwajibkan memakai APD yaitu orang yang bekerja di sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri atau manufaktur, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor kelautan, sektor penerbangan dan sektor lain-lain. Hampir semua ya Pak? Hampir semua harus memakai alat pelindung diri. Diwajibkan ya? Diwajibkan. Seharusnya seorang petani, dia juga harus memakai alat pelindung diri. Kan banyak petani yang kena cangkul dan sebagainya. Kita pakai caping, tapi nggak pakai sepatu. Iya. Gitu ya. Jadi APD itu juga harus dipakai karyawan kantor Pak Wahyu. Misalkan gimana? Kalau di kantor Pak Suko? Iya. Kalau di kantor itu potensi bahayanya yaitu kesetrum. Oh, gitu ya. Iya, karena dia berhubungan selalu mematikan atau menghidupkan komputer, alat elektronik di kantor. Jadi APD-nya yaitu harus memakai sarung tangan yang dari plastik atau dari karet latex. Sama kehati-hatian tadi Pak Suko? Sama kehati-hatian, iya. Oke, selanjutnya Pak Wahyu. Memang Pak Suko udah memang ahlinya kayaknya. Semua pertanyaan dijawab dengan
tuntas, dengan jelas, dengan gamblang gitu. Oh gitu ya? Ya, sehingga saya mudah menerimanya itu Pak. Oh oke. Mudah-mudahan begitu juga ya pemirsa nanti yang menonton video ini bisa share ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh bagi yang menonton video ini. Nah, dan video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke. Silakan Pak. Satu ada pertanyaan lagi Pak Suko. Ini kapan dan di mana APD itu harus digunakan Pak Suko? Oh, oke. Jadi APD itu digunakan ketika bekerja dan di tempat kerja itu menimbulkan potensi bahaya. Jadi semua pekerja itu harus memikirkan potensi bahaya apa yang akan terjadi dan dia harus memakai alat pelindung diri. Potensinya beda-beda ya Pak Suko? Beda-beda. Oke, boleh saya contohkan ya. Seorang pekerja informal seperti ojek online ya. atau ojek biasa ya, konvensional, dia harus memakai helm. Ya, helm itu juga harus ada visornya, juga memakai jaket. Nah, itu merupakan sudah memakai alat pelindung diri. Seperti itu Pak Wahyu. Begitu ya. Iya. Jadi di semua tempat bekerja itu yang berpotensi terjadinya bahaya harus memakai alat pelindung diri. Mungkin setiap pekerjaan itu menimbulkan potensi bahaya Pak Suko. Kemungkinan loh. Iya, betul. Ada nggak pekerjaan yang tidak menimbulkan potensi bahaya? Oh iya. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan fisik itu akan menimbulkan potensi bahaya. Oh iya. Sedangkan ibu-ibu yang bekerja di dapur itu berpotensi bahaya karena sayat, karena maaf nih, kompor meleduk dan sebagainya. Oh iya. Tetapi ada pekerjaan yang tidak menimbulkan potensi bahaya ya, yaitu pekerjaan seorang penulis. Iya, dia karena dia berimajinasi. Jadi potensi bahayanya di pikiran. Kalau fisik tidak ada. Malah lebih parah itu Pak. Jadi tanpa pelindung diri tapi bahayanya malah lebih parah kalau iya. Dia main pikiran gitu. Iya, betul. Karena tadi pelindung diri kan untuk melindungi bagian tubuh atau anggota tubuh secara sebagian atau keseluruhan. Beda ya. Itu jurnalis atau seorang novel atau seorang sastra ya, sastrawan, itu ya pikiran. Ya, biasanya nih Pak Suko, mata yang kena. Iya. Kalau zaman dulu menulisnya pakai tangan, sekarang pakai komputer. Komputer malah lebih, reaksinya lebih ke mata itu. Jadi alat pelindung diri secara fisik yaitu memakai kacamata anti radiasi. Iya. Seperti itu. Oke, jadi sekecil apapun pekerjaan pasti akan menimbulkan potensi bahaya. Iya, betul. Mungkin baik itu potensi secara langsung atau tidak langsung, artinya sekarang tidak terasa, nanti mungkin di sekian tahun kemudian baru terasa gitu. Iya, itu yang disebut dengan penyakit akibat bekerja. Begitu ya. Suatu misal kita bekerja di sebuah pabrik kimia, obat-obatan dan sebagainya, itu mungkin bisa kita bekerja, paru-paru kita tidak terasa, tapi begitu berapa tahun kemudian akan terasa sesak atau setelah tuanya ya kemudian. Begitu. Betul, karena sering saya lihat tuh ada seseorang pekerja tapi di awal kerja dia sehat, setelah tuanya itu baru terserang penyakit itu Pak. Atau nggak tahu penyakit tua atau penyakit karena kerja, saya nggak tahu. Itu harus dievaluasi dulu apakah penyakit akibat kerja. Bisa dikatakan bahwa orang sekian tahun bekerja tidak apa-apa, ternyata setelah di rumah dia sakit. Kita tanya dulu dia pekerjaannya apa, berapa tahun, berhubungan dengan zat kimia, berhubungan dengan radiasi, berhubungan dengan alat-alat berat dan sebagainya. Saya contohkan seorang bekerja alat berat membawa kompaktor atau bomek itu ya, katakanlah dia kan bergetar. Nah, dia bisa mengakibatkan sakit dalam ya, karena getaran kecil. Oke, bagus sekali Pak Suko. Oke, begini Pak Suko, tidak semua orang merasa nyaman jika memakai APD. Ada yang merasa nyaman dan ada yang tidak. Bagaimana jika seseorang itu memakai APD tapi dia tidak merasa nyaman di waktu kerja? Misalkan wah sumuk, pakai helm berat banget, pakai sepatu malah ribet, pakai sarung tangan mah nggak bisa megang. Itu bagaimana Pak Suko? Nah, itu yang sering mungkin ada orang menemui kayak gitu. Iya, betul sekali Pak. Karena belum terbiasa aja. Belum terbiasa. Betul sekali. Pertanyaannya sangat betul sekali. Jadi banyak kita temui seseorang, apalagi orang yang baru bekerja, dibaca kayak alat pelindung diri, yang merasa pusing, merasa sumuk, merasa panas,
merasa kaki sakit dan sebagainya. Itu solusinya yaitu dikonsultasikan pada petugas P2K3 atau ke ahli K3 atau safety officer. Ya. Jadi dikonsultasikan keluhannya apa, sebelumnya memakai hal yang sama sakit atau tidak. Jadi kita bisa melakukan evaluasi. Nanti akan kita temukan, oh berarti ini kurang biasa, atau memang APD yang diberikan perusahaan itu kurang memadai dan sebagainya. Mungkin tidak standar, terlalu berat, atau mungkin terlalu longgar atau nggak pas, mungkin begitu Pak Siko. Ya betul. Jadi kita harus identifikasi dulu. Makanya hal ini yang fokus yaitu ahli K3, ya, yang tahu seluk beluk APD dan sebagainya. Ya, jadi dikonsultasikan kepada atau mungkin karena kedodoran juga bisa Pak Siko, jadi karena tidak pasnya itu mungkin. Bisa jadi. Tapi yang unik begini Pak Wahyu, kami menemukan ada seseorang yang kakinya besar sekali. Jadi APD itu kan mungkin nomor 43 tempat 4 paling besar, tapi mereka tidak muat. Nah, jadi harus kita pesankan dengan waktu yang lama. Itu khusus itu. Ada kami temuin itu. Oh, pernah menemukan kayak itu Pak Siko ya? Ada 2 orang kami temukan. Gitu ya. Terus akhirnya dipesankan ke perusahaan APD yang ukurannya lebih besar mungkin. Iya betul. Itu bisa ya pesan begitu Pak Siko? Bisa, tapi dengan harga khusus. Kalau perusahaan nggak masalah Pak Siko. Jadi ya sementara mereka tidak diperbolehkan bekerja dulu. Setelah sepatu yang dipesankan datang, APD-nya datang gitu kita pesankan. Oke, bagus sekali. Semuanya ketuntas bagus. Dijawab dengan bagus dan saya ada menerima keterangan yang bagus. Oke. Tadi Pak Suko menyinggung tentang ini APD yang sudah kedaluarsa. Itu bagaimana yang APD kedaluarsa itu? Apakah ditarik kembali ataukah dibiarkan sama si pemakainya? Terus bagaimana itu Pak Suko? Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali mengenai APD yang expired ya, atau kedaluarsa. Jadi APD yang expired itu sebaiknya dikembalikan ke perusahaan untuk dimusnahkan. Seandainya APD itu masih bisa dipakai Pak Suko, tapi udah kedaluarsa, tetap ditarik kembali? Harusnya tetap ditarik kembali sesuai peraturan. Oh begitu. Iya. Karena hal yang kedaluarsa itu berbahaya. Suatu misal sepatu safety baru disayang nggak pernah dipakai, tiba-tiba soalnya saking sayangnya, saking bagusnya ya, mungkin dipakai waktu momen-momen tertentu gitu ya. Ternyata soalnya rusak ya. Oh begitu. Bisa ya terjadi ya? Tidak dipakai tapi rusak? Iya. Karena sepatu safety itu dibuat ada masa kedaluarsanya. Oh gitu. Berbeda dengan walaupun nggak dipakai bisa rusak Pak Suko? Walaupun tidak dipakai, apalagi soalnya. Ya. Kalau kulitnya mungkin bisa bertahan lama, tapi sole yang bawah itu ya, alas kakinya itu ada masa kedaluarsanya. Kenapa? Karena sepatu safety ini dirancang atau didesain khusus ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bisa melewati jalan licin dan sebagainya. Sehingga sole-nya ini terbuat dari bahan-bahan yang khusus, ada masanya. Jadi ada masanya ya, walaupun nggak dipakai bisa rusak. Dipakai juga lama-lama rusak ya. Betul Pak. Lebih baik dipakai, kemungkinan gitu. Iya. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir Pak Suko ini. Oke, boleh. Ini yang Pak Suko bisa jawab atau enggak bisa nerangkan. Mudah-mudahan saya coba bisa jawab ya. Saya ingin tahu. Apa tentang manajemen APD itu Pak Suko? Tadi sudah berbicara panjang lebar, tapi untuk manajemen APD belum saya tanyakan. Ini coba saya minta penjelasan dari Pak Suko. Mudah-mudahan saya puas dengan jawaban Pak Suko. Oke, manajemen APD yaitu manajemen itu arti kan pengelolaan. Jadi saya jabarkan sedikit bahwa suatu sistem atau cara untuk mengelola alat pelindung diri yang diperuntukkan untuk pekerja atau orang lain di tempat bekerja sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya, masa kedaluarsanya, jenis potensi bahaya dan jenis APD yang harus digunakan. Nah, itu namanya manajemen APD. Dan yang perlu diingat Pak Wahyu Jogjadiana, APD itu mempunyai masa kedaluarsa yang tadi sudah kita. Jadi nggak harus bisa bertahan lama, disimpan lama itu Pak Suko. Iya, betul. Makanya APD jangan disayang-sayang ya. Jangan sayang. Ada kasih, pakai aja ya. Seperti itu. Dan manajemen APD itu meliputi beberapa tahapan. Oh, begitu ya? Yaitu yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan syarat APD sesuai dengan potensi bahaya pekerja.
berikut yaitu pemilihan APD yang sesuai dengan bahaya dan kebutuhan karyawan, pekerja atau buruh. Jadi harus disesuaikan. Misalkan seorang pekerja sepatu safety nomor 7, tetapi dikasih nomor 6, kan sesek tidak nyaman. Tidak nyaman ya. Tapi Sebaiknya ya. Sebaiknya. Dan seterusnya yaitu tahapannya yaitu setelah dikasih APD, karyawan itu harus dikasih pelatihan. Ya, pelatihan cara memakai APD, cara merawat APD, cara menyimpan APD dan sebagainya. Tidak asal bruk gitu aja. Iya, tidak asal. Jadi ada ini apa itu perawatannya ya? Iya, ada perawatannya biar lebih sesuai dengan masa kedaluarsanya. Oke. Berikutnya yaitu penggunaan, perawatan dan penyimpanan yang sudah saya singgung tadi. Ya. Di pelatihan tadi. Dalam pelatihan kita harus kasih tahu itu cara pemakaian APD yang benar, cara perawatan, cara penyimpanan dan sebagainya. Dan berikutnya yaitu penata laksanaan pembuangan dan pemusnahan APD yang sudah kedaluarsa atau APD rusak. Jadi kalau APD rusak, jangan sekali dipakai lagi, harus dimusnahkan. Atau dikembalikan ke ahli K3 atau ke safety officer atau ke perusahaan ya, manajemen untuk dimusnahkan ya. Karena memusnahkan ini ada aturannya sendiri, aturannya ya? sendiri. Caranya sendiri ya. Caranya sendiri. Oke. Berikutnya Pak Wahyu yaitu pembinaan. Ya. Yang dimaksud pembinaan seperti itu. Ketika seseorang bekerja tidak memakai APD, ya kita harus mendekati secara persuasif, secara hati. Jadi tidak boleh kita, "Hei, Pak Wahyu tidak pakai APD di sini." Pasti akan timbul hal yang tidak diinginkan. Ya seperti kalau itu. sama cewek Pak Suko biasanya lebih lembut itu. Oh iya, itu beda perlakuannya ya. Beda perlakuan ya Pak Suko dengan ini pekerja yang perempuan itu mungkin beda Pak Suko. Berikutnya ya, infeksi. Infeksi yaitu infeksi APD dilakukan ketika ahli K3 atau safety officer melakukan patroli. Nah, kalau ada karyawan ditemukan tidak memakai APD, ya kita harus kasih pengertian. Kasih pengertian, jadi ditegur dengan cara halus. Gitu. Yang terakhir kalau nggak bisa ya terpaksa harus tidak boleh bekerja kalau belum memakai APD. Oh begitu ya. Oke, yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Ada pelaporannya gitu Pak Suko? Ada. Yang dimaksud evaluasi yaitu seperti ini. APD yang dipakai karyawan ini sudah nyaman atau belum? Sudah pas atau belum? Sudah sesuai apa belum dengan potensi bahaya? Seperti itu. Dan kita buat laporan harian. Misalkan Pak Sigit, contoh nih, dia tidak memakai helm, padahal dia bekerja pada properti atau pada bangunan bahaya. Nah, kita harus kasih tahu. Ya. Terus kita temukan seorang bernama Angel. Nah, Angel kan cantik. Iya. Harus beda ya. Pendekatannya beda ya. Gitu. Mungkin dia waktu memasak tidak memakai apron atau celemek. Nah, ya. kita arahkan memakai apron. Gitu. Tapi itu harus diapin oleh perusahaan. Oke. Seperti itu Pak Wahyu, orang daripada manajemen APD. Oke, jelas sekali dan tuntas. Mungkin bukan saya saja yang bisa menerima ilmu ini, mungkin yang lain juga bisa menerima dan mengerti tentang APD ini Pak Suko. Saya terima kasih, saya tidak rugi datang jauh-jauh dari Jogja ke tempat Pak Suko ini untuk banyak sekali hal-hal yang saya dapat tentang APD ini. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Suko. Oke Pak Wahyu, sebelum kita berpisah ada kesimpulan dan pesan dari saya. Jadi seperti ini, kesimpulannya yaitu penggunaan APD adalah hierarki ya. Hierarki yang dimaksud hierarki itu adalah sebuah sistem ya yang harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Jadi penggunaan APD adalah hierarki pengendalian bahaya yang terakhir. Oleh karenanya identifikasi dan penilaian resiko harus dilakukan sebelum memutuskan penggunaan APD di tempat kerja. Luar biasa. Ya. Ini. Ada lagi untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan K3, maka manajemen APD harus dilaksanakan dengan baik. Oke, itu jadi seperti itu. Jadi mungkin pembahasannya udah cukup ya. Oke.
Oke, makasih sekali Pak Suko. Oke. Terima kasih banget Pak Suko. Ya, sama-sama. Saya datang jauh-jauh dari Jogja, ternyata saya mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Pak Suko ini, dan baru kali ini saya mendapatkan seseorang figur yang kayak Pak Suko, jadi menjelaskan detail dari satu sampai semuanya itu. Oke, saya Wahyu Jogjadiana mengucapkan terima kasih kepada Pak Suko. Oke. Pesan saya Pak, mohon ilmu ini di-share ke karyawan Bapak ya, atau ke manajemen sama manajemen Bapak untuk dilaksanakan. Oke. Dan pesan saya, jangan lupa Pak, tiket akan saya ganti Pak. Terima kasih Pak Suko. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suko. Baik. Jadi nanti tiket saya diganti. Ganti. Oke, terima kasih. Baik, sobat muda, terima kasih atas kebersamaan kami untuk membahas masalah manajemen APD. Terima kasih Pak Wahyu Jogjadiana Sama-sama. yang sudah jauh-jauh datang dari Jogja ke sini ya untuk bertemu dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sukses untuk Anda dari saya Suko Widodo dan Wahyu Jogjadiana. Amin.